Halo guys, kembali lagi dengan gue Umay di Umay World. No, it's Kitten Soul now. Kembali lagi di Kitten Soul. Sebelumnya kita udah Q&A-an setelah sekian lama akhirnya comeback di YouTube. Dan hari ini aku mau kasih tips sih sebenarnya hal-hal apa yang wajib dipersiapkan oleh anak-anak muda nih sekarang, cewek-cewek single yang mau menikah, maksudnya cewek-cewek yang udah pacaran atau single yang mau menikah. Nanti apa sih yang harus disiapin supaya aku tuh siap kak mau nikah, nanti kalau aku nikah mau langsung hamil kak dan sebagainya. Ya, aku mau kasih tips-tips itu menurut pengalaman aku dan menurut pengetahuan aku. So, kalau kalian penasaran, just let's get started. Langsung aja, yang pertama itu kita harus banget mempersiapkan mental kita. Mental kita tuh yang seperti apa sih sebenarnya yang pengenin? Mental kita tuh dimana kita mempersiapkan kemampuan kita, keinginan kita untuk kemudian mau langsung setelah nikah, dari single menikah terus langsung punya anak setelah menikah, like right after that. Kayak changing hidup itu bakal lebih besar dan lebih cepat daripada biasanya. Kita sendiri harus siap untuk menghadapi rapid changing yang seperti itu, dan kita juga harus bisa mengkomunikasikan itu ke pasangan kita, dimana jadi kita tuh punya visi dan misi yang sama dengan pasangan kita. Jadi nggak cuma kamu doang mau punya anak cepet, tapi suami kamu kayak ya gila kali kita baru nikah masa langsung punya anak gitu. Ada juga kan yang bisa kayak gitu. Nah itu tuh harus, mental itu harus terbentuk di antara dua pasangan ini, wanita dan laki-lakinya, dan suami dan istrinya. Jadi itu harus komitmen bersama dan dibentuk bersama gitu. Jadi gimana sih caranya membentuk mental ini gitu? Pertama, menurut aku yang paling penting banget itu adalah kita harus selesai dengan urusan pribadi kita gitu. Jadi nggak ada lagi perasaan dimana kita tuh kurang merasa ini, kurang merasa itu. Kayak kamu udah merasa cukup dengan diri kamu sendiri, kamu udah mampu, udah memberdayakan diri kamu, udah merasa cukup acknowledge gitu, terus kamu merasa oh ya emang this is the right time for me gitu untuk menghadapi ini. Itu adalah mental yang harus dipersiapkan oleh calon istri dan calon ibu nantinya gitu guys. Jadi kayak menurut aku harus, ya kalian harus banyak-banyak cari referensi, cerita-cerita orang gimana sih kehidupannya setelah menikah, nanti kalau misalnya menikah, atau kehidupan nanti punya anak tuh serius apa gitu. Itu harus banget dipersiapkan. Next ada komunikasi dan kesepakatan. Nah itu balik lagi ya ke mental tadi. Komunikasi dan kesepakatan tuh harus banget dibicarakan atau dikomunikasikan antara kedua belah pihak, dimana suami dan istri ini benar-benar saling setuju untuk sama-sama punya baby atau punya anak nanti setelah menikah. Artinya kan nanti kita mau buatnya bareng-bareng, happy-nya bareng-bareng, nanti mau ngurusnya juga bareng-bareng gitu. Jadi nggak istrinya doang yang mau atau suaminya doang yang mau, kan itu nggak bakal works gitu ya. Nah menurut aku kesepakatan komunikasi ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang misalnya pacaran kemudian menikah setelah itu, tapi juga harus dilakukan oleh orang-orang yang bahkan ta'aruf, orang-orang yang belum pernah ketemu sebelumnya, yang kayak kita belum pernah komunikasi sama dia, belum pernah tahu dia tuh seperti apa, gimana dan sebagainya, ta'aruf, dan orang yang bahkan misalnya udah tinggal bersama dan sebagainya sebelum menikah gitu. Nah, intinya komunikasi ini harus dilakukan oleh setiap pasangan gitu. Jadi semuanya kita sama-sama aware, sama-sama tahu akan seperti apa kehidupan ini berlanjut gitu, akan seperti apa decision atau keputusan itu dibuat. Nextnya itu yang perlu dipersiapkan adalah bodinya atau tubuhnya. Perempuan dan laki-lakinya harus sama-sama mempersiapkan. Dua-duanya harus mencoba untuk hidup sehat,
makan makanan yang sehat gitu, yang cukup, yang bergizi. Itu untuk menjaga intinya badan kita gitu, supaya semuanya tetap bekerja secara optimal. There's an additional untuk perempuan gitu ya. Ini bagian aku nggak tahu sih ini bagian kemana, ini lebih ke preparation yang nantinya akan ke tubuh juga. Itu adalah tracking jadwal haid atau jadwal kalian datang bulan ya. Nah, kalau kalian masih muda sekarang dan kalian belum pernah tracking jadwal haid kalian, sekarang saatnya. Sekarang saatnya guys untuk tracking jadwal haid kalian itu penting banget. Itu untuk mengetahui apakah kalian tuh jadwal haidnya teratur apa enggak, bagus apa enggak, ada keluhan-keluhan apa enggak selama haid itu penting banget untuk dilakukan. In my case, aku tuh udah tracking haid aku udah dari bahkan aku sebelum temu sama suami aku. Jadi aku tuh udah aware dari zaman SMA dulu, karena dulu waktu SMA tuh ada ada ibu asrama yang kayak ngasih tahu kalau misalnya kita tuh harus loh aware sama jadwal haid kita gitu. Nah, setelah itu aku tuh aware banget kalau dengan jadwal haid aku. Sebelumnya aku nggak pakai aplikasi, ini cuma pakai kayak jadwalan gitu doang, biasa catatan. Nah, sekarang aku pakai aplikasi. Aplikasi yang aku pakai ini namanya My Calendar. Ini. Jadi di situ tuh ada berapa hari kalian haid, hari pertama haidnya kapan, terus nanti dia ngasih tahu kalian tuh siklusnya tuh berapa hari, dan dari siklus itu kalian bisa lihat it's normal atau enggak. Kalau in my case itu aku siklusnya sekitar 30 hari, yang normal itu 28 sampai 40 hari kalau nggak salah. Tuh kalian bisa cari. Nah, itu penting banget dilakuin guys untuk yang masih muda-muda ya. Selain itu juga aku konsumsi asam folat. Sebaiknya untuk siapapun yang mau hamil, mempersiapkan kehamilan, sebaiknya untuk rutin minum asam folat 400 mikrogram. Yang terakhir yang harus dipersiapkan adalah cek lab ya. Jadi kita sebaiknya harus ngecek kondisi tubuh kita tuh prima apa enggak, fit atau enggak, bagus atau enggak, ada penyakit atau enggak, dan sebagainya. Apa aja sih yang diperiksa? Itu ada pemeriksaan darah, itu golongan darahnya kalian apa, terus resusnya positif atau negatif, karena itu nanti akan mempengaruhi janin juga ya, resus positif atau negatif itu. Terus juga untuk mendeteksi hepatitis, terus untuk mendeteksi apakah ada kaki aku kena, apakah ada infeksi menular seksual, apakah ada gula darah dan sebagainya. Nah, itu kalau di Jakarta sih bisa dicek di puskesmas. Sebelum nikah itu kita harus dapat sertifikat layak nikah gitu. Nah, itu harus cek itu. Terus setelah itu kalau yang punya kucing, terutama nih, bukan yang punya kucing aja, terutama yang suka kucing dan suka kucing jalanan, dan terutama lagi yang suka kasih makan kucing jalanan, terutama lagi yang suka ngelus kucing jalanan di jalan. Itu kalian harus banget, buat aku wajib banget yang namanya tes torch. Torch itu ada Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes. Karena kalau misalnya kalian tuh terdeteksi ada torch, itu akan membahayakan kandungan dan janin kalian nantinya gitu. Jadi lebih baik untuk prepare tes itu dulu sebelum menikah ya. Dan sebaiknya 3 atau 4 bulan sebelum melakukan hubungan. Jadi misalnya kalian mau hamil tuh Januari, nah 3 sampai 4 bulan sebelum Januari itu kalian udah tes torch, karena dari positif misalnya nauzubillah kita terdeteksi adanya tokso di badan kita. Nah, itu proses penyembuhannya kira-kira tunggu 3 sampai 4 bulan dulu baru dibolehkan hamil lagi sampai kalian tes kemudian ya. Nextnya itu adalah pengecekan organ reproduksi. Jadi dicek gimana kondisinya, apakah ada miom dan sebagainya. Sebenarnya itu kalau misalnya pun ada miom nih sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalian hamil. Itu
bakalan jadi pendamping aja di rahim kita gitu. Tapi alangkah baiknya kan kalau kita udah lebih aware kalau misalnya oh kita tuh punya ada penyakit ini dan sebagainya dan kondisinya seperti apa gitu, yang insya Allah bisa mempermudah kita nanti untuk punya baby langsung setelah menikah. Aduh, hengap. Oke, sampai di situ dulu cerita hari ini, tips dan triknya untuk kalian para kaula muda yang segera menikah atau yang segera memiliki baby setelah menikah terutama. This is so important for all of you. So, itu aja. Makasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, bye.